Anggota Pramuka Dunia, Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah anggota pramuka terbanyak di dunia, yaitu mencapai 21 juta anggota. Saat ini di seluruh dunia diperkirakan terdapat 30 juta anggota pramuka. Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan, mengingat pramuka adalah kader bangsa masa depan yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Tahun ini, Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Nasional tahun 2012 dengan tema Kokohkan Persatuan dan Tingkatkan Prestasi Menuju Kemandirian diselenggarakan di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta dan di Gunung Pancar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 7 Juli 2012 sampai 13 Juli 2012. Lomba tahun ini terasa istimewa karena kehidupan dalam perkemahan dibungkus dalam kiasan romantika pramuka penggalang yang sedang berlomba mencari prestasi untuk membangun sebuah desa teladan. Paduan, gerak, hei ho, mari maju, siap, jalan, gerak, tong, 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 biar, tong, 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 biar, tong, 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 biar, ca, 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 bom, 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 cabung, cabung, sip, ca, 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 bom, 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 cabung, cabung, sip. Lomba Regu Pramuka Penggalang tingkat 5 tahun 2012 diselenggarakan dalam bentuk perkemahan yang disimulasikan sebagai desa teladan dengan penduduk yang beraneka ragam suku, ras, agama, dan budayanya. Namun mampu hidup rukun bersatu, aman, nyaman, dan sejahtera, serta menjunjung tinggi kode kehormatan pramuka sebagai landasan perilaku kehidupan sehari-harinya. Penduduknya terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu aparat desa sebagai panitia, warga dewasa sebagai pembina pendamping, dan warga muda sebagai pramuka penggalang berprestasi tinggi pada lomba tingkat 5 di wilayah masing-masing. Persiapan LT5 di Kota Padang ya lebih padat daripada LT4 karena persiapannya itu dari bulan April sampai bulan Juni. LT4 dilaksanakan waktu tanggal 16 April dan seminggu setelah LT4 langsung TC di Korda semua. Saya sendiri sangat bangga karena sebagai duta Sumatera Barat dari beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat, hanya kami lah yang terbaik dari regu tersebut, Kak. Nah, kesan dan pesan saya untuk mengikuti LT5 ini sangat bahagia karena baru pertama kali menginjak ibu kota negara yaitu kota Jakarta dan baru pertama kali yang menginjak tanah Cibubur. Karena saya dengar dari kakak-kakak peminat saya, karena Cibubur ini adalah buper termegah di Asia karena terletak di tengah-tengah kota. Makanya saya dan regu saya itu selalu berminat mengikuti LT5 ini, Kak. LT5 ini sangat menyenangkan karena kita bisa tahu berbagai macam daerah di Indonesia. Jadi kita benar-benar bisa bersatu di sini. Jadi kita memang tujuannya untuk lomba, tapi di sini kita menjalin silaturahmi, apalagi kita kan digabungkan dalam satu pasukan 4 regu dari berbagai macam daerah. Ini sangat menyenangkan, jadi pengalaman baru buat kita semua. Desa teladan adalah desa yang bersih, indah, dan sehat yang mempunyai visi terbentuknya seluruh warga desa yang memiliki keteladanan.
Misi utamanya adalah mengembangkan potensi diri warga desanya agar mampu menjadi teladan dalam suatu bidang kehidupan. Untuk mewujudkan hal tersebut, aparat desa teladan menggelar kompetisi yang sehat, menarik, menantang, dan menyenangkan bagi warganya dalam suasana persaudaraan dan jiwa persatuan yang kokoh. Aparat desa berlomba-lomba untuk menjadi pamong desa yang jujur, disiplin, tegas, dan bertanggung jawab, serta bijaksana dalam melaksanakan tugasnya. Pesan buat juri dan panitia yaitu seadil-adilnya lah menilai kuarda-kuarda untuk memilih siapa yang jadi pemenangnya untuk menjadi utusan Indonesia ke Jambore dunia yang selanjutnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Korda Sumber on the way. Korda Sumber on the way. Come on, let's we go. Come on, let's we go. Warga dewasa berlomba-lomba menjadi orang tua, kakak yang patut menjadi panutan bagi anak-anak atau adik-adiknya dan meningkatkan kemampuan dirinya agar dapat mengantarkan mereka ke masa depan yang lebih gemilang sebagai pemenuhan ikrarnya. Warga muda berlomba-lomba dengan jiwa kesatria meraih prestasi yang dapat dijadikan teladan bagi teman-temannya berbekalkan hasil pembinaan kakak-kakaknya di gugus depan. Kemenangan bukan tujuan utama, apalagi kemenangan yang diraih dengan menghalalkan segala cara, tetapi yang utama adalah mengetahui sejauh mana kemampuan dirinya. Harapan aku dari LT ini, aku ingin regu kami bisa menjadi yang terbaik. Dalam hal ini bukan menjadi juara yang pertama, menurut saya kami bisa menampilkan yang terbaik karena menurut kami menang kalah itu soal biasa, tapi yang luar biasa bagaimana kita bisa menerima kekalahan dan kemenangan itu. Prestasi keteladanan yang diketengahkan meliputi penghayatan dan pengamalan kode kehormatan pramuka, yaitu iman dan takwa, kepedulian, berbagai keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi, bela negara, kepemimpinan, dan seni budaya bangsa. Melalui lomba ini, peserta diharapkan meraih prestasi keteladanan sebanyak-banyaknya dengan doa dan kerja keras agar dapat menjadi duta desa teladan yang sangat dibanggakan, yaitu putra terbaik bangsa pelestari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertanggung jawab dan mandiri. Lomba tingkat nasional yang diselenggarakan 5 tahun sekali itu diikuti oleh penggalang atau peserta didik pramuka yang berusia 11 sampai 15 tahun. Ada 33 regu putra dan 33 regu putri, utusan kuartir daerah provinsi di tanah air. Mereka adalah juara pertama lomba tingkat regu di masing-masing kuartir daerah. Perjuangannya sungguh berat karena permasalahannya di situ. Di saat kami mau pergi berlomba, ada satu teman kami yang terjatuh sakit, yang tidak bisa pergi berlomba, tapi berkat semangat juang dan doa dari teman-teman, kami pun bisa pergi dengan jumlah yang lengkap. Yang temannya yang satu itu, dia sangat semangat sampai sakitnya pun hilang. Selama sepekan, tiap regu mengikuti 46 mata lomba
dengan 3 lokasi kegiatan di Cibubur, Taman Mini Indonesia Indah, dan Taman Wisata Alam Gunung Pancar, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Antusiasme para peserta sangat terasa. Kegembiraan dan keceriaan mewarnai hampir seluruh kegiatan, bahkan sejak para peserta datang. Sorotan matanya yang seperti elang, gel-gel badannya yang seperti macan, yang menjunjung tinggi. Semangat yang tinggi terlihat dari para peserta yang sudah mengantri dengan melakukan berbagai aksi kreasi seperti menyanyikan yel-yel kontingen dari masing-masing kuarda di depan gerbang utama Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Pada hari pertama, para peserta sudah mendapat perhatian dan penyeleksian yang ketat oleh panitia. Dalam sesi pendaftaran, mereka akan diperiksa kelengkapan regunya dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan tertib administrasi regu, menanamkan disiplin, kemandirian, dan kerjasama. Hal lain yang mendapat perhatian dan penilaian juri pada langkah awal peserta adalah packing perlengkapan regu, perkemahan, kerapihan, kedisiplinan, dan kesiapsiagaan, serta ibadah sesuai agama yang dianut peserta. Tanpa mengenal lelah, walaupun di bawah terik matahari, para peserta dari berbagai daerah dengan penuh semangat terus bernyanyi sambil menunggu teman-temannya melakukan pendaftaran administrasi di depan Aula Dasa Dharma Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur. Lomba dibuka dengan upacara pembukaan yang dipimpin oleh Ketua Kuarnas Kak Azrul Azwar di Kempi 1 Bumi Perkemahan Cibubur pada Minggu 8 Juli 2012 pukul 8. Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, hadirin undangan yang berbahagia. Upacara pembukaan Lomba tingkat 5 Pramuka Penggalang tingkat nasional tahun 2012 segera dimulai. Salam Pramuka. Perkenankanlah saya atas nama Panitia Pelaksana menyampaikan laporan sebagai berikut. Lomba tingkat merupakan ajang uji keterampilan dan pengetahuan kepramukaan dalam persaudaraan Pramuka Penggalang yang berjenjang mulai dari tingkat 1 di gugus depan sampai tingkat 5 di tingkat nasional. Kegiatan ini sekaligus juga sebagai tolok ukur keberhasilan pembinaan dan latihan di gugus depan. Lomba tingkat 5 tahun ini akan berlangsung selama 6 hari, mulai hari ini tanggal 7 Juli 2012 dan berakhir pada tanggal 13 Juli 2012. Diikuti oleh sebanyak 528 pramuka penggalang putri dan putra dari 33 kuarti daerah, pemenang lomba tingkat 4 di tingkat daerah. Sampai pagi hari ini telah hadir peserta LT5 ini dari 32 kuartir daerah.
Yang saya hormati kakak-kakak pimpinan Partai Nasional Gerakan Pramuka, kakak-kakak pimpinan kuartir daerah Gerakan Pramuka seluruh Indonesia, kakak-kakak pimpinan kontingen daerah lomba tingkat 5 Gerakan Pramuka seluruh Indonesia, dan adik-adik yang saya cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam Pramuka. Marilah pertama-tama kita memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk menghadiri upacara pembukaan lomba tingkat 5 Regu Pemuka Penggalang tahun 2012 di kampus Gerakan Pramuka Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Perkenankanlah saya atas nama kakak-kakak di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menyampaikan selamat datang kepada adik-adik Regu Pramuka Penggalang yang terpilih dari lomba tingkat 4 yang dilaksanakan di tempat masing-masing. Dalam Gerakan Pramuka, kompetisi tidak selalu berarti mencari kemenangan. Kompetisi adalah membina persahabatan di antara kita. Kompetisi menunjukkan pada teman-teman dan juga kita menyaksikan kemampuan teman-teman. Kumpulan keterampilan itulah yang nanti akan mewarnai keterampilan pramuka di Indonesia secara keseluruhan. Lakukanlah sebaik mungkin. Tunjukkan keterampilan adik-adik. Masalah menang dan kalah bukan menjadi persoalan, karena adik-adik dari dulu sudah terbiasa berkompetisi. Mari kita saksikan anak-anak kita berlomba. Mari kita berikan sportivitas yang tinggi pada mereka. Kemenangan dengan kejujuran adalah yang lebih utama. Demikianlah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selesai upacara pembukaan pada hari kedua, pada tanggal 8 Juli 2012, para peserta akan melakukan permainan persahabatan. Siapa kita? Aslinya Indonesia. Lepas tangannya. Ya, lepas. Berdiri tegak. Ketika kakak nanti mengatakan naik ojek, adik-adik berdua. Berapa orang? Berdua, depan belakang. Yang satu mengemudikan ojek, yang satu menumpang di belakangnya. Dan bergerak. Berjalan ya, berjalan. Oke. Yang kedua, perhatikan yang kedua. Ketika kakak memberi apa-apa nanti, ada lampu merah. Ada apa, Dede? Yang tadi berdua cari tempat menjadi 3 orang. 3 orang berperan, satu sebagai lampu merah, satu sebagai lampu berwarna hijau, satu berwarna kuning. Disusun dari atas sampai, jadi ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Jelas? Jelas? Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan dan persahabatan antar peserta LT5 tahun 2012, serta memperkokoh
jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dilanjutkan lomba baris berbaris, yel pramuka, dan lomba pentas seni. Barisan kita, gerakan Raja Muda Karana. Barisan kita, putra putri Indonesia. Muda bertani, ayo, 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 Ragu Padi bisa. Ayo, 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 bangkit persatuan. Ayo, 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 kami di sini tuh. Neng lomba yel iki pertama iki pas delok regu liya wah apik tenan nih. Akeh sing variatif lah, gumunan. Dadi gumunan wong Jogja iki gumunan. Bar kuwi pas tampil pertamane ya rada grogi, tur iso. Nah hasil iki ya apik. Ya semoga Regu Garuda iso menang. Tak kalah menantang, pada hari ketiga yaitu tanggal 9 Juli para peserta akan melakukan kegiatan lomba memasak masakan khas daerah, lomba membuat poster, lomba pengetahuan komputer, lomba pidato bela negara, lomba membuat obat tradisional, lomba hastakarya, dan lomba melukis. Daerah kami menyajikan 3 menu, nasi putih, ayam bacem sama wedang Gatot Kaca. Wedang Gatot Kaca tuh semacam minuman asam tapi agak kental sedikit, dan itu dicampur dengan hiasan kacang tanah yang udah direbus.
tujuan daripada adik-adik melaksanakan lomba lukis ini salah satunya adalah adik-adik memiliki suatu kreasi di mana nantinya dia bisa mengembangkan bakat minatnya. Sekali waktu mungkin dia akan menjadi orang-orang yang siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik ke depan, dan dia tahu pada pelukisan ini diarahkan kepada objek yang ada di lingkungan perkemahan dan kegiatan-kegiatan yang ada demikian. Namun kenapa kita adakan di lapangan? Salah satunya biar dia terbuka, baik pola pikirnya dan lain-lainnya, agar semuanya itu bisa dilaksanakan secara objektif dan efektif. Di hadapan saya salah seorang peserta nomor berapa? 025 dari mana? Sulawesi Selatan. Jadi kami sedang mengadakan lomba pembuatan obat tradisional dari daerah masing-masing. Salah satu dari Sulawesi ini obat batuk, bahannya dari apa? Daun miana. Kalau mereka sudah memahami obat ini, insya Allah pulang ke kampung itu bermanfaat dari kedugaan terutama, dan tentu nanti kalau sudah ini masih penggalang, kalau sudah penggalang nanti dia masuk bergabung dalam SPH. Saya mengikuti lomba ilmu pengetahuan komputer adalah pada saat dibagikan lembar jawaban, yaitu membuat blogspot. Membuat blogspot yaitu waktunya sekitar 1 jam. Tapi kami berhasil membuat blogspot dalam waktu 10 menit. Yang pertama kami tidak tahu karena membuat blogspot kami tidak mendengar arahan, jadi kami membuat salah email, tapi itu tidak membuat kami pada semangat. Terus kami berjuang untuk membuat blogspot, tapi itu berhasil. Kami akan berjuang terus sehingga bisa membawa nama Indonesia ke internasional. Telah terjadi pergeseran nilai-nilai budaya bangsa, nilai budi pekerti yang lembut sebagai ciri khas adat ketimuran. Teman-teman pasti sudah tahu, di televisi kita bisa lihat kekerasan, pemukulan, tawuran antar pelajar. Itu semua hal-hal yang negatif yang harus dijauhi oleh para pemimpin-pemimpin bangsa dan para pemuda harapan bangsa. Lomba Sakarya ini untuk menanamkan jiwa kemandirian adik-adik Pramuka Penggalang yang insya Allah bekal mereka di kemudian kelak mempunyai jiwa kemandirian yang kuat, punya keterampilan yang baik untuk bekal hidup mereka di hidup yang akan datang. Poin-poin yang dinilai, yang pertama kemanfaatan alat yang mereka buat, yang kedua kerjasama, yang ketiga proses pembuatan, yang keempat mereka bisa menjelaskan untuk apa alat ini dibuat, tujuan yang utama.
menjaga kondisi kita, ya. Harus menjaga kondisi kita karena masih 2-3 hari lagi kegiatan ini akan berakhir. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada manfaatnya, ya. Isi waktu, ada waktu istirahat. Kemudian tibalah saat yang paling menantang. Di hari keempat, tanggal 10 Juli 2012, seluruh peserta lomba diberangkatkan dari Cibubur ke Taman Wisata Alam Gunung Pancar, Kampung Ciburial, RT 3, RW 3, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Di sana mereka berkemah 1 malam, tanggal 10 sampai 11 Juli 2012, ditempatkan di camping ground A dan B. Kegiatan di Gunung Pancar pada hari keempat merupakan yang paling menantang. Tiap regu melakukan penjelajahan dan pendakian selama 6 jam yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pihak panitia mengadakan kegiatan penjelajahan ke Gunung Pancar. Ini yang pertama, tujuannya adalah agar peserta bisa langsung wisata ke Gunung Pancar. Kemudian yang kedua, tantangan di Gunung Pancar ini biar bisa dirasakan oleh peserta karena memang alamnya sangat indah, alamnya menantang, dan untuk rute penjelajahan di mana ada lomba pemetaan, ini sangat tepat sekali kalau panitia memilih lokasi di Gunung Pancar.
Pramuka because good. We are good. We are good. Pramuka because good. We are Gunung Pancar ini alamnya sangat pas, sangat menarik, sehingga untuk membentuk karakter anak-anak, fisiknya, mental juangnya, dan keterampilan, sehingga juga suasananya menyenangkan. Golden Island, Golden Island, Jogja Island, Jogja Island, Golden Island, Jogja Island. Terpasang di tiup sang bayu, abdi menjilat-jilat derani ibaraya, membawa pramuka dalam impian. Menurut saya naik ke gunung ini butuh perjuangan yang besar. Selain nanjak, panas, tapi dengan semangat yang kuat dan kita pasti bisa untuk naik ke tujuan. Pesan saya untuk teman-teman, semangat, tetap sportif, dan saling tolong menolong sesama anggota. I'm coming. Dalam satu jiwa di LT5 kan selalu ada. Kesannya sangat berkesan ya Kak. Letih kami kan udah mendaki dari bawah sampai atas. Kami ini kayak sampai di atas ini terasa segar kembali, semangat. Tadi waktu kami mendaki keringat, panas, capek. Tapi setelah sampai di atas kami jadi semangat lagi. Sampai foto-foto kami kan.
terlancar. Itu pendakiannya memang cukup menguras tenaga, apalagi kami bawa barang, tas kami itu memang cukup berat. Ya, harapan kami ini dari Kuarda Riau, mudah-mudahan dari Sabang sampai Merauke semua Kuarda bisa bersatu, satu pramuka untuk satu Indonesia. Mereka berhenti di 6 pos kegiatan untuk mengikuti keterampilan kompas, peta pita, peta topografi, survival, halang rintang, semboyan dan isyarat, sandi, menaksir, sketsa panorama dan kim, menggunakan kemampuan indranya untuk mengingat, mencium, dan meraba. Gimana rintangannya buat di pos 3 ya? Luar biasa Kak, luar biasa. Ada kesulitan nggak? Kesulitan sih pasti ada Kak. Kita pas di ngerayap di tali itu Kak. Tapi siapa yang paling dulu tuh yang banyak bawa rangsel banyak? Gimana? Apa ya kendalanya? Kendalanya paling kondisi tanahnya, dia menghalangi bambu berjalan. Berat atau gimana? Berat. Ada lagi ya yang terberat rintangan di pos 3. Rintangan terberat hanya di sini Kak. Ini menggas tenaga cukup banyak. Tapi tetap semangat ya. Semangat. Pasti. Iya dong. Kecapean Kak. Sampai di pos terakhir, mereka memasak rimba dan bivak atau tidur di tenda darurat. Sebelum tidur, diadakan forum penggalang dengan tema bagaimana meningkatkan prestasi dalam gugus depan. Untuk penggalang putra, temanya adalah bagaimana menjaga dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia. So we have a few questions. How many scouts in Indonesia? Kita ada sedikit pertanyaan, ada berapa jumlah anggota pramuka di Indonesia? 21 million. 21 juta orang. And how many scouts in the world? Dan berapa
anggota pramuka di seluruh dunia? 34 million, exactly. What does that mean? What does that mean? Apa artinya dari angka yang luar biasa itu? Artinya adalah bahwa lebih dari 50% pandu di dunia ini berada di Indonesia. Amazing. Yeah, means that more than 50% scouts is in Indonesia. Wow. Thank you very much, Mr. President. See you again soon. We are sport and we are messenger of peace. Peserta juga melakukan penjelajahan pada keesokan harinya di Gunung Pancar. Ada 2 pos kegiatan, yaitu lomba pertolongan pertama pada kecelakaan, tali temali, sejarah perjuangan bangsa, mengenal penyelenggaraan negara, mengenal negara-negara ASEAN, dan mengenal tanaman. Ini silakan dibaca di masing-masing regunya. Setelah itu bagi orangnya. Nanti setelah itu kita kasih surat soalnya. Habis itu waktu akan berjalan 20 menit untuk mengerjakan semuanya. Sabtu sore 11 Juli 2012 seluruh peserta LT5 2012 pulang kembali ke bumi perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta. Para peserta terlihat lelah namun tetap semangat.
hari ke-6 yaitu tanggal 12 Juli 2012, para peserta mengikuti kegiatan wisata pendidikan dan budaya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang sejarah dan budaya bangsa Indonesia dengan mengunjungi museum dan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah. Pada sore hari, tiap pasukan karnaval mengenakan pakaian daerah masing-masing mengitari Taman Mini Indonesia Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik sekalian, adik-adik sebentar lagi akan menjalankan acara karnaval yang akan memperlihatkan berbagai macam kekhasan dari daerah adik-adik sekalian. Sebelumnya, adik-adik meninjau Taman Mini yang juga menggambarkan berbagai macam kesenian dan kebudayaan dari daerah-daerah di Indonesia. Dengan ini mudah-mudahan adik-adik akan lebih mengesan dan betul-betul memperhatikan bahwa Indonesia ini sangat beragam kesenian kebudayaan, tetapi tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan selamat berkarnaval. Suka duka, tangis tawa, lunglai raga, Candaria telah terendam di jiwa kita bersama. Sejak awal terbentuknya desa teladan ini, bagaikan ratna mutu manikam, indah menghias jiwa raga kita. Hasil penempaan diri dengan semangat baja, berlomba-lomba untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat
menjadi teladan. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Jayalah Indonesia. Pada malam terakhir, panitia menggelar api unggul. Akhir dari LT5 2012 ini diumumkan regu yang berprestasi tinggi, baik dan cukup. Regu berprestasi adalah regu yang secara kumulatif mendapatkan nilai tertinggi secara keseluruhan, yaitu kelompok kegiatan pengantar, kelompok kegiatan inti, kelompok kegiatan pelengkap. Pengumuman ini dilaksanakan pada upacara penutupan pada tanggal 13 Juli 2012 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di lapangan Kempi 1 Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta. Memperhatikan hasil penilaian bidang penjurian LT5 tahun 2012 memutuskan menetapkan: pertama, regu berprestasi lomba regu pramuka penggalan tingkat nasional tahun 2012, yaitu regu berprestasi tinggi, regu berprestasi baik, dan regu berprestasi cukup untuk putra dan putri sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, regu berprestasi berhak memperoleh tunggul prestasi tinggi, tunggul prestasi baik, dan tunggul prestasi cukup. Ketiga, keputusan bidang penjurian tidak dapat diganggu-gugat. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2012. Wakil Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Profesor Dr. Haji Asrul Aswar, MPH. Tembusan disampaikan kepada: 1. Presiden RI selaku Kamabhinas Gerakan Pramuka. 2. Menko Kesra RI. 3. Menteri Pemuda dan Olahraga RI. 4. Para gubernur selaku Kamabhida Gerakan Pramuka. 5. Para ketua keluarga Gerakan Pramuka. Lampiran surat keputusan Ketua Partai Nasional Gerakan Pramuka nomor 090 tahun 2012, regu berprestasi lomba regu pramuka penggalan tingkat nasional tahun 2012. Romawi 1 Putra. Nomor peserta, nilai, dan keterangan. Nomor peserta 033 dengan nilai 3.250,74 sebagai berprestasi cukup. Nomor peserta 057 dengan nilai 3.311,66 berprestasi tinggi, dan nomor peserta 031 nilai
3.254,13. Berprestasi baik Romawi 2 Putri. Nomor peserta 046. Nilai 3.158,33. Berprestasi baik. Nomor peserta 026. Nilai 3.274,47. Berprestasi tinggi. Dan nomor peserta 038 dengan nilai 3.112,10. Berprestasi cukup. Regu Garuda Penggalang Putra Kuartir Daerah Yogyakarta dan Regu Melati Penggalang Putri Kuartir Daerah Jawa Barat meraih juara pertama berprestasi tinggi pada Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Nasional 2012. Juara kedua berprestasi baik untuk kelompok putra adalah Regu dari Kuarda Jawa Barat. Dan juara ketiga berprestasi cukup diraih Kuarda Jawa Tengah. Untuk kelompok putri, juara kedua berprestasi baik direbut Regu Kuarda Jawa Tengah. Dan juara ketiga berprestasi cukup oleh adik-adik dari Regu Penggalang Kuarda Banten. Selamat kepada para pemenang. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antar regu. Diharapkan adik-adik pramuka menyebarkan pengalamannya kepada rekan-rekan di gugus depan dan kuartir ranting. Melalui Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Nasional tahun 2012, mari kita kokohkan persatuan dan tingkatkan prestasi menuju kemandirian. Salam Pramuka.